Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi video ini direkam pada malam hari untuk memudahkan rekan-rekan mengetahui bagaimana cara penulisan kajian literatur sesuai dengan pengumpulan data-data artikel yang telah rekan-rekan kumpulkan minggu kemarin. Baik rekan-rekan semuanya, jadi tentunya kita sudah mempersiapkan dalam hal ini beberapa artikel yang telah kita kumpulkan pada minggu-minggu sebelumnya. Saya sudah menetapkan rekan-rekan perlu mencari artikel, paling tidak ada 30 lebih artikel ya, dan kalau bisa lebih, karena memang tanpa artikel yang banyak sudah susah ya kita untuk menulis latar belakang ini, karena memang latar belakang ini berisi tentang pengetahuan, batas-batas pengetahuan mengenai topik-topik yang sedang kita dalami. Oleh karena itu rekan-rekan perlu mengumpulkan dulu artikelnya, lalu pelan-pelan untuk mengisi kekosongan beberapa penelitian yang sama dengan penelitian rekan-rekan itu. Tentunya rekan-rekan harus memastikan mana yang sama dan mana yang hampir sama. Yang sama maksudnya yang sama-sama membahas mengenai objek itu tapi penelitian tidak sama. Misalnya penelitian persepsi tapi persepsi tentang apa misalnya itu sama dengan kita misalnya. Tapi penelitian-penelitian lain yang tidak persepsi, yang hanya meneliti mengenai suatu alat misalnya, dan itu bukan penelitian yang persepsi, maka dipisahkan saja ke dalam bentuk penelitian kita. Baik, saya sudah ada judul penelitian, ini judul penelitian saya, dan ini akan saya lanjutkan menjadi proposal penelitian untuk penelitian saya, penelitian DIPA saya. Ini judulnya persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan sebagai asisten kepenulisan akademik, asisten kepenulisan akademik, penulisan teks akademik. Oke, saya mengambil kasus ini, studi kasus di daerah rendah literasi. Ini saya ambil bentuk studi kasus, yang saya studi kasusnya adalah di lingkungan yang rendah literasi ya. Tentunya Kalimantan Barat itu literasi terendah ya, literasi baca tulis nomor 2 dari bawah tentunya setelah Papua Nugini, Papua ya. Baik, saya tuliskan nama saya di sini, lalu abstrak kita biarkan dulu, kita langsung ke bagian pendahuluan. Baik, seperti yang telah saya jelaskan bahwa abstrak itu berisi beberapa bagian. Yang pertama adalah kondisi umum, konteks umum ya, konteks umum. Konteks umum ini berisi beberapa hal, nanti kita akan cantumkan di situ. Kita langsung saja ke state of art ya, state of art. Lalu di sini ada gap penelitian ataupun kebaharuan penelitian ya, gap penelitian atau kebaharuan penelitian. Saya perbesar dulu sebentar. Oke. Lalu di bawah ada novelty penelitian. Ini berarti pembeda penelitian. Ini kebaruan penelitian. Ini tujuan. Ini implikasi penelitian. Baik, kita akan bahas satu-satu beberapa bagian ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian dalam latar belakang ataupun production ya. Baik, ini hanya penanda saja, nanti kita akan hilangkan, tapi kita perlu tulis sesuai dengan penanda-penanda ini. Yang pertama adalah konteks umum. Pada konteks umum ini biasanya kita akan bercerita mengenai kondisi-kondisi umum tentang objek penelitian. Nah, karena objek penelitian di sini AI, berarti di sini adalah konteks umum perkembangan AI ya, umum perkembangan AI sebagai media kepenulisan teks akademik. Langsung saja ya,
ke situ, jangan lari jauh-jauh lagi. Lalu selanjutnya ada pengetahuan umum ya, berarti ada pengertian di sini. Pengetahuan, satu paragraf saja. Pengetahuan umum mengenai AI sebagai media kepenulisan teks akademik. Oke. Lalu selanjutnya kita perlu bahas kelebihan ya. Kelebihan. Ada di sini tambah lagi kekurangan. Dan masalah. Masalah baru di Kalimantan Barat di sini ya. Baik. Nah, bagian-bagian ini yang paling banyak sebenarnya mengisi bagian introduction ya, karena memang ini konteks awal kita mengenalkan bagaimana sih objek penelitian kita ini, apa sih urgensinya, apa sih masalahnya yang nomor 5 ini, dan apa kaitannya dengan studi kasus di Kalimantan Barat. Nah, rata-rata kalau penelitian studi kasus maka kita akan menjelaskan Kalimantan Barat ini atau objek tempat penelitian kita akan kita lakukan. Nah itu. Baik, kita akan pelan-pelan mencari informasi-informasi mengenai bagian ini. Saya jelaskan dulu di bawah ini state of art ini. State of art ini adalah penelitian-penelitian yang sama dengan penelitian kita. Penelitian-penelitian yang sama, yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang kita angkat. Lalu gapnya apa beda penelitian kita dengan kesenjangan penelitian biasanya ya, kesenjangan penelitian. Apa? Dan setelah kita tampilkan nanti kita akan melihat apa gapnya. Rekan nanti bisa minta bantu AI ya untuk melihat gap penelitian kalau rekan sulit melihatnya. Apa beda penelitian Anda atau apa celah penelitian yang belum dilakukan di bagian ini ya. Nanti kita akan jelaskan di sini dengan paragraf, tentunya satu paragraf saja. Lalu ini adalah konfirmasi bahwa kita berbeda penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Berarti menjelaskan perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya berdasarkan gap penelitian ya tadi ya. Oke, lalu tujuan adalah menggambarkan apa tujuan kita berdasarkan judul, menggambarkan atau menjelaskan apa tujuan penelitian berdasarkan judul penelitian. Oke. Lalu apa implikasi? Pada implikasi kita akan mengisi apa manfaat dari penelitian kita. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi pemangku kebijakan pendidikan, pemangku kebijakan di bidang pendidikan, karena ini pendidikan, jadi kita larikan ke pendidikan langsung. Manfaat bagi guru misalnya atau dosen, lalu manfaat bagi praktisi, baik itu praktisi penelitian ataupun pengajaran. Tadi praktisi penelitian sudah ada atas, manfaat guru dosen itu manfaat pengajaran. Baik, kita akan isi satu persatu. Kita akan selesaikan ini. Video ini akan panjang, rekan-rekan disimak saja nanti. Kalau rekan-rekan ingin mengulang silakan diulang saja. Baik, pada bagian pertama kita akan melihat konteks umum dari perkembangan AI sebagai media kepenulisan. Mari kita cari sama-sama di bagian ini. Saya sudah mengumpulkan. Di sini ada 111 artikel penelitian dan tidak semuanya bisa dikumpulkan PDF-nya ya. Nah, rekan-rekan yang tidak bisa dikumpulkan PDF-nya ya bisa ditinggalkan saja ataupun bisa diusahakan dicari ya. Bisa diusahakan dicari dari berbagai platform seperti Sci-Hub dan lain sebagainya. Baik, kita akan buka satu persatu, kita lihat dulu ini. Nah, kita terjemahkan saja ya. Biasanya kalau untuk mengisi bagian awal kita cari saja di bagian awal. Kita boleh cari yang pertama di bagian awal ini ya, atau di bagian abstrak kalaupun ada, tidak ada di sini karena dia langsung merujuk pada ChatGPT. Kita langsung ke sini ya. Nah, nampaknya ada ini ya. Oke. 30 November 2002 akan tercatat sebagai sejarah bagi tanggal ketika versi gratis AI dari model bahasa AI yang dibuat oleh OpenAI disebut dengan ChatGPT. Berarti ini adalah awal mula AI ya, tahun 2022. Mari kita ambil ini menjadi sebuah kutipan pada artikel kita ya. Ini OpenAI, lalu kita ambil
atau kita lewatkan dulu yang ini. Kita masih belum bisa menemukan kapan AI itu memang ada ya sejarahnya ya. Oke, ini mungkin ini cari lagi, ini large model language model. Oke. Oke, ini mungkin bisa kita masukkan ya. Model bahasa besar telah menjadi bagian integral dari sistem penulisan baru yang cerdas dan interaktif. Ya. Oke, kita ambil 2 kalimat, tapi kita akan jadikan jadi 1 kalimat ya. Baik. Kita masukkan di sini. Ingat ya, ngambilnya per 1 kalimat. Kalau ngambil 2 kalimat kita hubungkan saja. Seperti di sini ya. Seperti chatbot, ChatGPT dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita jangan lupa citasi. Kita langsung citasi saja. Langsung disitasi saja. Berarti ini menurut Ben Harak ya, Ben Harak. Oke. Kita citasi Ben Harak. Oke, Zotero, get citation, klik Zotero, klik citation, klik apa 7, klik oke. Ben Harak. Oke, ini dia, klik citation, oke, search. Nah, 1 kalimat sudah kita masukkan. Kita cari lagi kalimat yang lain. Nanti kita akan bahas ya dari mana kita akan mulai. Tentunya untuk penentuan konteks umum, rekan-rekan bisa mulai langsung dari ini ya. Langsung dari ini. AI dalam penulisan teks. Nah, ini kan berkenaan dengan AI penulisan teks ya. Nah, berarti kita sudah bicara tentang model bahasa besar atau language model ya. Big language model ya di sini ya. Big language model itu berkenaan dengan kepenulisan tentunya. Kita taruh di sini di bagian awal, kita cari lagi. Oke. Boure, kita lihat Boure. Baik. Oke, ini nih, the use of artificial intelligence writing assistant in healthcare industry is becoming increased prevalence ya. Oke, penggunaan sistem AI dalam industri perawatan kesehatan menjadi semakin lazim. Oke. Nah, ini kita ambil contoh ya. Kita copy saja ini, ambil. Kita ada contoh 1 untuk di bidang kesehatan. Kita masukkan saja, ambil saja di sini, masukkan. Nanti kita akan satu-satukan kalimat. Tentu ini membutuhkan kemampuan rekan-rekan untuk membentuk kalimatnya nanti ya, paragrafnya. Tapi kita akan kumpulkan dulu informasi-informasi ini. Kita masukkan ini menurut si Boure ya, Boure. Oke. Boure. Oke, ini dia medical writing. Baik. Kita lanjut lagi, cari lagi sebanyak-banyak mungkin informasi ya. Ini. Oke, asisten kepenulisan kejelasan adalah model bahasa besar. Akan ada bahasa besar rupanya di sini. Kita ambil juga ya. Nanti kita akan gunakan itu ya. Sini ada contoh juga ya. Wow, ini bagus nih. Ambil semua saja dulu. Asisten penulisan kejelasan adalah model bahasa yang dilatih untuk menghasilkan teks berdasarkan petunjuk pengguna. Oke, ini saja yang kita ambil ya, berarti ya. ChatGPT, Bing adalah beberapa asisten penulisan ini masuk ke bahasa akan tumbuh sebesar. Oh, ini ambil ya. Karena semakin populernya LLM, nah ini boleh kita ambil saja. Oke. Kita akan citasi di sini ya. Ini LLM ya. Oke. Ini menurut Boure ya, Boure. Nah, pastikan nanti ini jangan menjadi 1 paragraf ya. Ini dengan ini jangan disatukan menjadi 1 paragraf. Pisahkan nanti tempatnya akan kita buat. Oke, kita cari lagi sebanyak mungkin, cari lagi biar kita tidak kehilangan kesulitan kalau bahan kita sudah banyak. Baik, masuk lagi ke Dillon. Di sini ada Dillon. Oke, kita klik saja ini. Kemajuan dalam pemodelan bahasa telah membuka jalan bagi pengalaman penulisan bersama AI. Oke,
Oke, ambil saja, masukkan ke dalam sini. Oke, tambah lagi, masukkan. Oke, ini siapa tadi? Ini adalah Dillon ya, Dillon. Oke, citation Dillon. Oke. Oke, jangan pikirkan dulu apakah kalimatnya nyambung atau tidak. Nanti kita akan pikirkan sama-sama. Kita cari dulu sementara. Tapi kita sudah ada bayangan bahwa kita akan mencari LLM, Language Large Model ya. Language Large Model kalau dalam konteks penelitian saya ini ya. Kita harus cari itu di sini berarti. Cari lagi. Oke. Oke, ini sama nih konteksnya. Penggunaan kecerdasan buatan AI dan khususnya ChatGPT OpenAI telah meningkat di bidang pendidikan. Oke, ini ada satu. Oke, sebagai alat untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kita ambil. Oke, masukkan ke sini. Dekatkan dengan sini ya. Ini kesehatan, kita masukkan sini contoh untuk di bidang pendidikan. Oke. Oke, ini menurut si Domenech ya, Domenech. Kita masukkan Domenech di sini. Domenech. Oke. Oke, sepertinya sudah akan menjadi 2 paragraf tampaknya ini ya. Kita coba lagi, cari lagi 1 kalimat lagi mungkin untuk menambah ya, agar lebih luas pembahasan kita. Kita cari lagi ini, the paper initial discuss some of challenge posed to contemporary lexicograph ya. Oke. Makanya ini awalnya membahas beberapa tantangan yang ditimbulkan pada leksikografi kontemporer dan menekankan perlunya bergerak ke hulu dan oke, sepertinya tidak nyambung ya. Oke, kita lihat di sini. When discussing, kita membahas saat ini jurnalis bidang kualitas semakin mengacu pada apa yang disebut revolusi industri 4. Oke, ini tidak nyambung juga kalau kita ambil. Kita cari lagi di Huang. Huang, apakah ada Huang menyebutkan itu? Coba kita lihat di sini. Oke. Most academic writing, sebagian besar sistem asisten penulisan akademik bertujuan untuk membantu pengguna menulis artikel yang lebih baik dalam penggunaan kata-kata dan kebenaran tata bahasa. Oke, ini menarik ya. Oke, kita ambil ya. Kita ambil dan kita lihat bahwa sini ada artikel-artikel orang lain. Kita ambil, copy dulu semuanya. Oke. Kita taruh di sini. Nah, kita ada memiliki beberapa artikel orang lain, ada Chen, Dai, dan Liu. Nah, ini harus kita kutip juga ya, karena ini adalah cara kita menghormati tulisan yang ditulis oleh Chen tadi. Bukan Chen ya, kita lihat lagi siapa namanya tadi. Tulisannya si Chen juga ya, Huang. Oke. Baik, kita lihat Chen 2012, Dai 2014, Liu ya, berarti Chen, Dai, dan Liu ya. Kita lihat Chen, ini Chen, ambil Chen ini artikelnya. Oke. Ada Dai, ini ada Liu. Berarti kita ambil ketiga-tiga itu, oke. Bagaimana cara ngambilnya? Biasanya ada doi di sini, tapi kebetulan tidak ada. Kita ambil saja judul penelitiannya. Ambil judul penelitiannya, Upload the First Writing Assistant System. Lalu kita masukkan di sini, ambil ya. Ambil copy, masukkan ke Word maksudnya ke web ya. Lalu kita ambil PDF-nya. Ini dia nih. Oke, kita ambil, kita download ya. Download satu, simpan. Lalu satu lagi siapa? Lalu ada Dai ini juga tidak ada doi-nya di sini. Kita ambil wings ya. Dari sini nih. Sampai sini sampainya sepertinya. Oke. Masukkan lagi, lalu kita download juga. Oke. Wings ya. Oke, download. Oke, PDF ya. Ini tersedia gratis karena ini adalah proceeding ya. Proceeding biasanya gratis semuanya. Oke, kita keluarkan dulu ini. Lalu buka lagi, ada satu lagi tadi namanya adalah Liu. Kita ambil judulnya Writer ya, Writer and Academic Writing Assistant. Oke, sampai ke sini. Oke,
Oke, ambil copy, masukkan ke dalam web, kita download lagi di sini. Oke, paste. Baik, sudah ada di sini, ada liu. Oke, lalu kita download saja PDF-nya. Di manakah PDF-nya berada? Di sini kita ambil saja. Lalu kita tunggu sampai selesai. Lalu kita masukkan PDF ini ke dalam Zotero-nya ya. Masukkan ini. Nah, pastikan nanti di sini kita buat folder saja ya biar lebih mudah. Kita buat folder dulu di sini. AI for Assistant. Oke, Assistant. Oke, yang penting ada folder saja dulu. Kita masukkan foldernya di sini, filenya ke dalam folder kita nanti biar ingat ya. Biar ingat saja supaya tidak lupa bahwa ini adalah folder tentang data system. Kita masukkan ke dalam Zotero di folder yang tadi tentunya. Jangan sampai di folder yang berbeda. Oke, kita letakkan di AI sebagai asisten di sini ya. Oke, kita pastekan di sini, masuk ke situ dia. Di sini sudah ada Liu, ada Zhao dan ada Weng tadi ya. Chen. Baik, kita masukkan. Di sini ada Chen 2012. Kita klik saja di sini, klik Add Citation. Lalu Chen 2012 sudah ke sini. Chen 2012. Chen 2012. Chen. Tidak ada ketemu di sini, salah tulisan kayaknya Chen-nya nih. Kita lihat Chen et al 2012. Chen et al. Chen et al 2012. Chen belum terbaca ya. Oke, belum terbaca Chen ini. Manakah Chen tadi? Chen 2012. Ini Liu. Nah, Chen kita tinggalkan dulu sebentar. Kita masukkan dulu Dai ya. Citizen Dai. Oke, Dai, adakah Dai? Dai belum masuk juga rupanya. Kemana mereka ini? Belum masuk. Kita lihat apakah dia dalam bentuk PDF. Oke, sebentar. Oh, ini ya. Harusnya ini Liu ya. White Hiker betul nih. Oke, Liu et al. Lalu kok nggak masuk masih ya? Oke. Oh, pantas. Ini dia nih, 2016 Liu. Oke, lalu ada Liu. Oke, yes. Kita masukkan dulu, ada Liu, ada Dai, ada Liu. Oke. Benarkah Liu 2008? Liu 2016 harusnya. Cetacean Liu 2016 ya. Liu 2016. Lalu Dai ya, Dai ini tidak ketemu ya, Dai ini ya. Mungkin dengan nama yang berbeda, kita lewatkan saja dulu. Kita cek tadi namanya siapa Dai ini. Oke, lalu Chen ini berarti kita masukkan ini dulu, si Chen yang awal ini. Chen yang artikel yang kita buka ini, Chen ini. Ini Chen Huang ya. Di tulisannya Huang ya. Huang. Oke, klik ini, tulisan Huang. Oke, ini dia. Oke, sudah ada dua. Nanti kita akan cari tambahannya, ada Dai dan Chen yang tidak kita ketemu. Mungkin dia akan ada di situ. Kita tandai dulu, kita merahkan, nanti kita akan tambahkan lagi dengan ini. Oke, baik. Kita merahkan dulu. Yang belum masuk ada Chen dan Liu sudah masuk. Oke, nanti kita akan cari di mana letaknya itu ya. Oke, ini kira-kira sudah ya menurut saya ya. Ini menurut saya sudah menjadi 2 paragraf. Cukuplah 2 paragraf untuk konteks umum kita ya. Baik. Ini kalau kita mau parafrase langsung silakan. Karena kita tujuan adalah model bahasa Inggris nantinya. Saat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kembali, maka dia akan plagiat.
maka kita harus mengubahnya. Tapi kalau mau tidak diubah juga tidak masalah, kita masukkan saja. Oke, kita sambungkan dengan ini. Bahasa model besar atau MLL tadi, LLM telah menjadi bagian integral dari sistem penulisan baru yang cerdas dan interaktif seperti chatbot, ChatGPT dan lain sebagainya. Oke, ini satu paragraf. Nyambung ya. Karena langsung ya. Tidak dapat dihindari bahwa banyak penulis banyak penulis kita langkan yang sudah ya, bahkan tren ini sudah terlihat berdasarkan survei yang dilakukan survei. Berarti tren ini sudah mulai Maret 2002. Oke, tik ya. Oke, ini kayaknya dia harusnya di tengah ya. Kita masukkan lagi ini tengah. Nah, ini seperti ini. Oke, ini paragrafnya nyambung. Oke. Nah, ini perlu kepekaan rekan-rekan untuk menyambungkan kalimatnya. Ini sama-sama bicara MML atau LLM ya, language large model, tapi bagaimana cara nyambungkannya supaya dia terarah ya. Awalnya kecil ke besar ataupun logikanya itu ternyambung. Model bahasa besar telah menjadi bagian integral dari sistem penulisan baru. Kemajuan dalam pemodelan bahasa telah membuka jalan bagi pengalaman kepenulisan bersama dengan AI. Nah, dia. Nanti kita perbaiki kalimatnya ya. Ini sudah menjadi satu paragraf. Oke. Nah, kita tambah lagi di sini. Kita buat kalimat kita sendiri lah. Ini coba untuk kalimat kita sendiri, coba. Tapi tetap dengan mengacu pada ini ya. Beberapa bukti bahwa AI telah digunakan oleh banyak. AI telah digunakan oleh banyak bidang kepenulisan seperti yang dilaporkan oleh ini siapa? Keperawatan ya. Yang dilaporkan digunakan di bidang kesehatan. Oleh siapa nih pelaporannya? Kesehatan. Maaf jika ada tipe. Nanti kita akan perbaiki tipenya. Yang penting kita bisa menyelesaikan ini secara cepat. Kesehatan. Oke, di board ya. Nah, selain itu juga pernah dilaporkan dan tentu juga sering digunakan di bidang pendidikan ya, untuk meningkatkan proses belajar mengajar seperti yang kalimat ini ya. Nah, ini kan oke, menurut Dominic. Oke. Nah, terutama dalam penulisan teks akademik gitu ya. Nah, langsung sebagian besar sistem asisten penulisan akademik bertujuan untuk membantu pengguna penulisan yang baik dalam hal menjadi 2 paragraf. Nah, ini kan. Nah, ini sudah paragraf konteks umumnya. Meskipun paragrafnya masih banyak belum nyambung, tapi kita sudah tampak bahwa ini adalah membahas mengenai model bahasanya. Lalu ini membahas mengenai AI yang digunakan dalam konteks kesehatan dan pendidikan. Kalaupun ada dari konteks yang lain, misalnya bisnis dan lain sebagainya, kita masukkan juga ya. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua. Baik, bagian keduanya adalah pengetahuan umum mengenai AI yang berarti sebagai media kepenulisan. Kita cari di sini
pengertian, berarti ya satu paragraf saja tentang pengertian. Ini sebagai kajian teori sebenarnya, hanya saja dia dibuat pendek saja agar tidak terlalu banyak kajian teorinya. Baik, kita akan cari. Kita lanjutkan saja pembacaan kita ke konteks yang selanjutnya, ke yang tadi sudah sampai mana. Oke, ini kayaknya. Oke, ini ya. Baik, kalau untuk melihat kajian teori, biasanya kalau artikel-artikel yang Scopus itu rata-rata ada theoretical framework-nya ya. Nah, ada theoretical framework-nya. Kalau tidak ada theoretical framework-nya, mereka juga biasanya punya kajian literatur atau literatur review. Ini namanya literatur review. Ini namanya latar belakang. Mari kita baca satu-satu. Kita akan temukan beberapa pengertian mengenai LLM. Lihat ya. Isinya pengertian ya, berarti kita cari pengertian. Oke, tidak ada di sini. Kita lihat di sini. Oke, tidak ada nampaknya di sini. Oke, ini kita perlebar lagi. Berarti tidak ada di sini ya, karena memang tidak ada pengertian AI di sini. Kita lanjut saja, berarti kalau tidak ada kita buka, kita langsung saja ke ini. Ada Huang ya, tadi yang kita baca ini ya. Kita masuk ke WT Garcia, training AI based writing. Oke. Ini ada juga nih sebenarnya kalau kita mau ambil ya. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1955. Ini ya, ada sejarahnya nih. Noam Chomsky ya. Oke, kita baca lagi ini. Gimana pun kecerdasan buatan adalah mengalami perkembangan. Kayaknya ini boleh kita ambil. Kita ambil satu kalimat di sini. Ini. Oke. Kita ambil. Kita akan ubah kalimatnya menjadi kalimat yang menjelaskan di sini ya. AI mampu mempelajari masalah waktu singkat. Oke, baik, kita ambil ini paragrafnya menjadi kutipan si siapa tadi nama kutipan itu ya, si Garcia ya, Garcia. Oke, kita ambil Garcia di sini. Zotero Citation Garcia. Oke, baik, cari lagi ya, cari lagi ya. Buka di Imran ya, Imran.
Ini langsung ke ChatGPT deh ya. Ini kayaknya. Selama 2 dekade terakhir, penelitian kecerdasan buatan AI sebagian besar berfokus pada teknologi. Nah, kita menemukan di sini, ya, di sini. Namun hubungan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang tujuan penggunaan AI dalam pendidikan. Oke. Nah, ini masalahnya nih. Ini masalahnya nih. Kita ambil jadi masalah. Berarti kita letakkan di sini di kekurangannya. Oke. Kita mendapatkan kalimat yang lain nih. Ya. Sambil kita nyari tadi kan. Kita dapat satu lagi. Jangan lupa mengutipnya. Ini ada 2 paragraf ya, ada 2 kalimat. Jadi kita harus namun hubungan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang tujuan penggunaan AI. Oke, ini kita citasi menurut si Imran ya, Imran. Masukkan sini Imran. Tentunya rekan-rekan perlu banyak baca. Ini proses baca ya semuanya ya. Ini proses literasi rekan-rekan. Bagaimana rekan-rekan menemukan yang cocok dengan apa yang ingin kita bahas. Ini semakin banyak kita baca ya, semakin banyaklah juga akan kita letakkan di sini tentunya ya. Semakin kaya lah artikel penelitian kita itu gitu ya. Cari lagi ya, kita cari lagi. Kalau ketemu yang lain ya kita cari yang lain lagi. Oke, ini apa? Geowriting. Coba ini. Menggunakan model bahasa yang besar dan kombinasi kita sehari dapat mengubah cara kita membentuk opini dan saling mempengaruhi. Dalam bentuk persuasi konvensional, seorang membuat pesan yang menarik dan menyampaikannya kepada penerima. Nah, ini boleh nih. Ambil ini ya. Ini kelebihannya ya. Ambil kelebihannya. Di sini ada kutipan 94, kita akan cek ya. Oke, ini kelebihan. Masukkan kelebihan sini. Sambil-sambil saja kalau ada ketemu ya, masukkan gitu ya. Oke. Nanti kita akan pendekkan dia menjadi satu kalimat saja. Ini menurut siapa tadi 94? 94 itu ini ya, Herbert W. Simon. Kita ambil ininya, judul bukunya, atau kita ambil segininya biar dia muncul. Copy saja, masukkan ke web. Nanti kita ambil ininya nih. Oke, di sini karena ini berbayar ya, rekan-rekan tidak perlu baca karena sudah dibacakan atau sudah diringkaskan oleh si penulis tadi ya. Kita tinggal ambil ISBN-nya saja. ISBN-nya. Kita lihat ISBN-nya mana. Review-nya. Oke, book review, kita cari ISBN-nya. Cari ISBN. Ini ISBN ya. Tidak bisa di copy ya ISBN-nya. Ada doi-nya ya, ada doi-nya ini. Bagaimana cara ngopi doi-nya ini ya? Oke, kita tutup saja, kita cari table of content.
tidak ada description ya, book description, instruction result, table of content. Nah, kalau kita ketik saja lah kalau begitu ya, kita ketik saja DOI-nya atau ISBN ya, kita ambil ISBN saja 9780367 978, kita masukkan di sini, ini ada tanda tongkat ajaib 978, lalu 0367 tanpa strip ya, selanjutnya ya 0367 978 0367 978 0367 62043 62043 62043 62043. Lalu di sini kelanjutannya strip 1 ya, lupa 1. Oke, semoga bisa 1. Oke, kita cari. Oke, ada Jones ya di sini ya, Persuasion in Society. Kita ambil Jones di sini, masukkan di sini Jones ya. Ada Jones, ada Jones, ada Jones. Oke, lalu satu lagi ada yang dari artikel sebelumnya, berarti kita ambil juga dia ini, ambil juga yang ini. Ini siapa nih penulisnya? Berarti Jones dan Jekes ya. Kita klik di sini, lalu klik citizen Jekes. Oke, Jekes. Oke, ini dia. Oke, berarti ada 2 artikel yang masuk ke sini, dan ini menambah pengetahuan kita juga. Oke, kita cari lagi masalah ya. Oke, masalah tadi. Oke, ini sebenarnya masuk ke masalah, kekurangan ini masalah ya. Ya, kita hilangkan saja ini. Oke, ini ya. Kita cari lagi. Kira-kira mana yang kurang di sini ya. Kita cari lagi. Ini panjang, tetap panjang karena memang ini adalah penulisan yang biasa kita laksanakan selama beberapa hari ya. Kita dempetkan menjadi satu jam atau 2 jam. Huang Guate Imran Kentapadi, oke? Kentapadi. Oke, kita cari apa di sini? Coba kita lihat ini. Dalam ini pertama kali memotivasi perlunya mengadopsi prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab. Oke. Ini apa ini? Generatif AI model aplikasi AI generatif sedang dikembangkan dan digunakan dengan cepat sebagai spektrum industri. Nah, ini ada nih. Namun ada beberapa pertimbangan etis dan sosial yang terkait dengan penggunaan AI generatif. Oke, ini masuk ke dalam sini. Baik, kita ambil ke dalam masalah tadi. Oke, masukkan ke sini. Oke, nanti kita akan gabungkan dia menjadi 2 kalimat saja, jangan banyak-banyak kalimatnya. Oke, tinggal 1 kalimat saja, berarti kekurangan dan masalahnya ini. Oke, tadi kita cari lagi. Ini menurut siapa tadi? Menurut Kentapadi kan. Masuk 1 lagi. Kita cari lagi, buka lagi. Tidak bosan-bosan kita membuka, ya buka saja. Oke, ini exploring student perspective AI generative. Ini kita bisa ambil untuk penelitian terdahulu kita nanti nih. Ini ya, ini sambil nih karena sama penelitiannya dengan punya saya. Student perspektif, student perception itu sama dengan perspektif ya, tentunya kita akan ambil ini. Ini Kim ya. Oke, kita ambil ini, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan AI teman-teman bahasa telah bergabung untuk mendukung siswa dalam pendidikan dengan membutuhkan pertimbangan cermat untuk peluang dan tantangan ciptakan oleh masnya.
ada di sini. Oke, kita ambil di sini. English, tulisan akademik bahasa Inggris adalah kegiatan yang kompleks dan multisegi yang membutuhkan koordinasi sebagai keterampilan pengetahuan kognitif. Oke. Ini ambil satu ya. Seharusnya siswa itu menulisnya itu membawa karakteristik individunya sendiri, bukan bawaan dari AI. Itu menurut Gupta dan Binet. Kita ambil ya. Kita ambil. Ini ada dasar kita berarti ya. Dasar kita untuk menyalahkan ya. Oke, masukkan ke sini. Oke, kita ambil Gupta dan Binet. Kita ambil Gupta 2022. Kita lihat apakah Gupta di sini ada. Gupta 2022 di latar belakang di daftar pustakanya. Gupta 2022. Gupta. Ini Gupta, sudah ada doi-nya, kita ambil doi-nya saja. Copy paste doi-nya, ini doi. Oke, kita copy saja ini. Lalu masukkan ke dalam Zotero kita. Seperti tadi ya, buka tongkat ajaib, masukkan doi-nya. Baik, kita periksa lagi karena memang tadi doi-nya salah kita ngopinya. Kita cek lagi Gupta tadi. Di manakah tadi dia berada Gupta? Oke, ini di sini tadi Gupta ya. Ini lagi. Gupta. Ini Gupta. Sulit juga punya mengkopinya nih. Oke, ambil, paste, copy, pastekan ke dalam ini, sini, pastekan. Oke, masih ada Gupta di sini. Ya, ada Gupta ini kan, ada Gupta Academic Writing Challenge and Support ya. Ada Gupta et al, sudah ada PDF juga di sini, langsung dia download misalnya. Oke, kita masukkan Gupta dan Binet. Kita cari Binet lagi satunya. Sudah, Binet. Oke, Binet. Manakah Binet itu? Binet. Oke. Binet. Oke, yang ini Binetnya, ada doi-nya juga, alhamdulillah ya. Kalau ada doi-nya ini mudah kita urusannya ya. Tinggal copy saja, nanti doi-nya keluar. Artikel. Oke. Di sini ada juga nih, copy bisa juga di situ. Masukkan ke sini. Salah di sini, masukkan ke sini. Masukkan paste di sini doi-nya. Lalu ada Binet di situ. Oke, kita muncul. Salah berarti. Paste lagi, apa yang salah? 12-nya ya. Oke, ada sama ya. Ada bisa ya. Kita lihat lagi. Kenapa dia salah? Oh ya, enggak nyambung 12-nya ya. Oke, kita coba lagi. Oke, paste 12-nya sambungkan ke situ. Gupta dan Binet. Ada Binet di sini ya, ada Binet di sini. Oke, ada Gupta di sini. Baik, kita masukkan. Ada Binet, ada Gupta. Lalu Binet ya. Ada Gupta. Oke. Dan artikel ini, siapa nama artikel ini tadi? Oke. Ini adalah Kim ya. Kim tahun 2024. Judulnya Exploring. Kim tahun 2024. Kim 2025. Kim ada age. Kontrol Z dulu. Kim 2024. Oke. Ini lah itunya. Ada Binet tadi yang terhapus, Binet ya. Oke. Baik, ini sudah lengkap paragrafnya ya. Tinggal kita gabung lagi dengan kalimat kita. Termasuklah di Kalimantan Barat. Termasuklah masalah tersebut, termasuklah terjadi masalah tersebut, termasuklah terjadi di Kalimantan Barat yang
diketahui memiliki literasi yang rendah. Tingkat literasi yang rendah. Literasi yang rendah. Ya, tingkat literasi kita terendah ya. Terendah nomor 3 kalau tidak salah saya. Berdasarkan laporan tahun 2022 ya. Baik. Kita akan bicara rendahnya tingkat literasi di Kalimantan Barat. Rendahnya tingkat literasi di Kalimantan Barat. Ini nanti kita bahas itu. Namun kita akan selesaikan dulu kalimat-kalimat yang ini. Ini pengetahuan umumnya masih belum selesai, ada kelebihannya belum selesai. Satu paragraf sudah ada. Di sini sudah paragraf ada. Nah, tadi sudah saya janjikan bahwa kita akan mengisi state of art ya, atau penelitian-penelitian yang sama dengan penelitian kita. Kita sudah ketemu satu. Ada satu tadi, ini artikelnya, ini Exploring Student Perspective Generative AI State Academic Writing ya. Ini terbit pada tahun 2024, masih baru, ini masih baru, masih bisa kita jadikan referensi kita. Baik, kita copy judulnya saja, lalu kita cari hasilnya. Ini hasilnya, nanti kita akan masukkan. Baik, untuk memasukkan state of art ataupun perkembangan penelitian, kita perlu menceritakan bahwa penelitian mengenai apa yang kita bahas ini sudah diteliti orang lain. Penelitian mengenai pemanfaatan AI dalam asisten kepenulisan akademik pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Oke. Penelitian sebelumnya pernah melakukan penelitian mengenai, kita lihat dulu apa tadi, mengenai pengungkapan, ini kita ubah saja karena ini plagiat kalau kita samakan kalimatnya. Pengungkapan persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan AI generatif dan AI generatif menggunakan naratif. Oke, dalam penulisan teks akademik yang berhasil mengungkap ya, Ingat ya, kita ambil apa fokusnya. Ini mengenai apa dari penelitiannya. Ya, ini saya tandai bold ya. Dan apa hasilnya? Yang berhasil mengungkap, apa hasil penelitiannya? Kita lihat hasil penelitiannya. Ini hasil penelitiannya. Nah, cari di abstrak, jangan jauh-jauh. Kalau penelitian yang bagus, dia pasti meletakkan hasil penelitiannya pada abstrak. Ya, masalahnya adalah rekan-rekan ngambilnya artikel dari yang bukan Scopus atau yang tidak berkualitas artikelnya, sehingga tidak banyak hasil penelitian ditempatkan di situ. Jadi kita tidak bisa menangkap secara cepat apa hasil penelitian. Di sini kita ambil. Oke. Studi ini menemukan bahwa siswa mengharapkan AI untuk melayani banyak peran, termasuk sistem penulisan multitasking, tutor virtual, dan rekan digital untuk mendukung proses dan kinerja penulisan yang beragam. Siswa menganggap bahwa penulisan yang dibantu AI dapat bermanfaat bagi mereka dalam 3 bidang, termasuk penulisan, kinerja, dan efektif mereka. Ini ya. Ini kita ambil semua dulu, nanti kita akan jadikan dia menjadi satu paragraf. Ya. Yang berhasil mengungkap bahwa mahasiswa mengetahui bahwa penulisan AI membantu mereka pada proses penulisan, kinerja mereka, dan domain afektif mereka. Ada 3 hal yang ditemukan. Ada 3 hal temuan ini tadi ya. Nah, ini. Oke. Ini satu. Semua penelitian yang sama dengan penelitian kita perlu kita citasi. Dan sebelumnya ini kita citasi di sini. Ini miliknya si siapa tadi? Si Kim ya. Kita Sutero, citasan lalu Kim. Oke, ini
dia tadi. Ini 2005, ini 2005 betul ya. Oke. Tahun 2005 ya, masih baru penelitian rupanya Kim ini. Baik, kita cari lagi artikel yang sama dengan penelitian kita tentunya ya. Kita cari lagi di sini. Cari lagi yang hampir sama tulisannya. Perception tentang AI. Nah ini, Kim juga nih. Ini sama ya. Satu lagi Kim juga. Tadi yang ini ya, berarti ya. Betul ya. Exploring. Kita cari lagi satu lagi yang Kim, yang persepsi juga ya. Oke. Belum ketemu. Ini harusnya tahun 2013 ya. Terlalu lama penelitian ini, tidak bisa masuk ya. Kita lihat punya penelitiannya Zhou ini, mungkin ini masuk ya ke penelitian kita. Kita lihat dulu. Nanti kita cari penelitian-penelitian lain di Google Scholar tentunya. Tidak ada yang sama. Kebetulan hanya satu penelitian yang membahas itu ya dalam ini ya, dalam Scopus ini. Kita masih belum bisa menemukan yang student perception di sini. Oh ini bisa nih, basic nih AI ini ya. Ini kita ambil di sini. Ada hasilnya nggak? Baik. Ini temuan yang bagus nih. Temuan penelitian yang bagus ini. Beda dari penelitian ini. Oke. Dia menunjukkan bahwa penelitian itu tidak ChatGPT tidak berhasil meningkatkan nilai berkualitas tinggi siswanya. Oke. Boleh kita masukkan ke sini. Oke. Penelitian selanjutnya, penelitian lain. Oke, banyak-banyak di sini ya. Nanti rekan-rekan kumpulkan yang sama benar. Lainnya pernah dilakukan dalam rangka peningkatan penulisan teks akademik melalui ChatGPT sebagai bagian dari AI yang pada mahasiswa seperti yang dilakukan oleh si Basic ya. Oke, Basic. Oke. Ini ya. Banovac. Basic. Nggak ada ketemu tulisan ini. Basic. Student SI ChatGPT 35. Terus judulnya ChatGPT. Oh ini dia. Oke. Bukan teks akademik rupanya, menulis esai. Teks esai. Oke. Esai. Oleh ChatGPT.
berarti yang menunjukkan bahwa siswa tidak memberikan konteks berkualitas tinggi, tidak menulis dengan cepat, atau tingkat konteks estetik yang lebih tinggi. Nah ini, oke. Menjadi dua penelitian yang sama. Nanti cari lagi penelitian tentunya, semakin banyak semakin bagus tentunya ya. Saya tidak bisa menggambarkan semua proses saya mencari, tapi saya bayangkan bahwa saya biasanya paling banyak meletakkan tempat itu di bagian ini ya, dan di bagian ini. Nanti akan dibuat paragraf tentunya. Ini paling tidak saya akan bahas menjadi 4 atau 5 paragraf. Lalu di bawah ini baru kita buat gapnya ya, gapnya di sini gitu ya. Baru dibuat gapnya berdasarkan beberapa penelitian di atas. Nah gitu, berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa eksplorasi terhadap pemanfaatan AI masih belum banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh siapa yang pertama? Oleh Kim merupakan penelitian yang mengungkap persepsi mahasiswa di mana ya. Oke, mahasiswa di mana? Karena kita studi kasus ya, kita harus menempatkan studi kasus kita. Kim tadi melakukan penelitiannya di mana? Kita baca dulu lagi Kim kita lihat di bagian metodologi dia 20 orang ya penelitiannya ya. Dan ini IELTS di China ya, di Suzhou China ya, di negara berkembang tentunya ya, dia di negara maju ya, mahasiswa di China dengan penelitian kualitatif. Kita lihat tadi itu dia penelitian kualitatif ya, lihat dulu ya, penelitiannya kualitatif. Recent University Medium Instruction, the study adopted proposal snowballing sample. Ini adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Ini semi struktural ya, ini sudah penelitian kualitatif ya. Meskipun tidak sebutkan di sini kualitatif, di sini ada harusnya kualitatif di sini. Baik, sedangkan penelitian ya berarti sedangkan penelitian mengenai pemanfaatan pemanfaatan AI dalam kepenulisan teks akademik. Sedangkan penelitian siapa ya tadi ya, oleh Basic ya, penelitian Basic ya, kita ambil saja copy boleh nih, copy tadi susah keluarnya. Basic meneliti mengenai pemanfaatan ChatGPT di dalam proses penulisan esai, sehingga tidak berhubungan dengan persepsi mahasiswa secara langsung. Oleh karena itu masih banyak celah yang dapat diteliti selanjutnya, yakni penerapan AI dalam rangka penulisan teks akademik pada daerah berkembang seperti Indonesia, termasuk daerah yang rendah literasi. Di
Kalimantan Barat. Oke, ini sudah jadi gap penelitiannya. Lalu ke novelty penelitiannya. Nah, oleh karena itu dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan AI dalam sebagai asisten kepenulisan teks akademik di daerah berkembang dan berliterasi rendah. Oke, sudah jadi. Lalu tujuannya? Nah, tujuannya kita hilangkan saja karena di atas sama gitu tujuannya ya. Baru ke penelitiannya, ke dalam implikasi penelitian ya. Penelitian ini akan bermanfaat. Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak ya, terutama pihak penyelenggara pendidikan seperti universitas yang akan memanfaatkan, yang berencana akan memanfaatkan AI dalam model pembelajaran menulis mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai alat sebagai bahan bacaan bagi dosen atau pengajar yang akan memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Nah, dan juga dapat digunakan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya mengenai AI sebagai asisten kepenulisan akademik. Oke, sudah jadi implikasi penelitiannya. Oke, kita hapus saja. Ini jadilah introduction-nya ya. Ini sudah jadi. Kita rapikan. Ini penandanya sengaja belum saya hilangkan. Nanti rekan-rekan agar tahu apa yang harus ditulis dalam introduction. Nanti kalau sudah lengkap semua, silakan dihilangkan saja penanda-penandanya. Oke. Ingat ya, gapnya ini tidak hanya 2 tentunya. Gap ini banyak. Gapnya 1, tapi penelitian-penelitian terdahulunya tidak hanya 2 seperti ini. Oke. Nah, ada yang masih belum kita selesaikan di sini rupanya. Di sini kita masih belum menyelesaikan penulisan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini, yakni di Kalimantan Barat. Oke. Ini kelebihan. Kita rapikan dulu ya. Oke. Biar rekan-rekan mudah melihatnya. Tentunya kalau tidak nonton videonya akan sulit mengetahui ini ya. Jadi rekan-rekan harus nonton video dari awal sampai akhir. Oke. Yang video ini panjang sekali tentunya. Oke. Saya perbaiki dulu. Oke. Kita masuk ke kondisi rendahnya literasi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah bagian dari provinsi di Indonesia.
yang memiliki yang berstatus literasi tingkat rendah berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Oke. Baik, kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya yang mengungkapkan literasi rendah Kalimantan Barat ya. Itu kalau tidak salah saya sudah ada saya citasi ya. AI di sini. Sudah hilang ya. Baik, kita cari saja artikelnya. Cara nyari artikelnya, buka Google Scholar, lalu buka di sini, lalu cari Kalimantan Barat literasi rendah. Nah, ini ada satu ya. Kita lihat ini ekonomi, ada literasi rendah di sini ya. Literasi rendah. Oke, rendahnya literasi Kalimantan Barat. Ini literasi keuangan ya. Kita cari lagi literasi yang lain. Ini ya. Nah, ini. Oke, literasi rendahnya nih. Tentunya kita harus kuatkan tentunya ya. Ini adalah literasi rendah. Literasi saja dulu. Cari. Ini ada catatan literasinya rendah ya, di literasi sains ya. Beberapa peneliti mengungkapkan rendahnya literasi di Kalimantan Barat seperti literasi sains. Nah, ini kita masukkan ini menurut siapa tadi? Kita download dulu, kita citasi Hayati, namanya Hayati. Nah, kita buktikan bahwa di sini literasinya rendah ya. Tentunya kalau saya cari lagi banyak yang menyatakan literasi rendah itu di Kalimantan Barat ya. Nanti akan saya carikan tentunya. Saya carikan contoh saja di sini untuk menguatkan, memberikan contoh kepada rekan-rekan bagaimana memasukkannya ya. Oke. Salah. Kita drag saja. Kita drag masukkan ke Zotero. Tunggu, masukkan ke AI. Di sini. Hayati. Oke. Hayati ini tidak ada metadata penelitiannya ya, karena memang tidak ada doi-nya ya. Ini contoh saja lah ya. Kita citasi Hayati nanti. Di sini ya. Oke, Zotero. Citasan Hayati. Nggak ada ya sini. Atau kita klik di sini saja. Tampilkan klasik. Cari Hayati. Ini
Ini sebenarnya tidak boleh digunakan ya, Hayati ini tidak ada toy-nya, tapi ini contoh saja untuk rekan-rekan. Seperti ini contohnya ya. Nanti akan saya lanjutkan di sini. Ya, tingkat rendah. Jadi beberapa penelitian mengenai rendahnya tingkat literasi di Indonesia itu. Dan tinggi tingkat literasi digitalnya ya. Aktivitas literasi digital di Indonesia itu tinggi. Di Kalimantan Barat itu tinggi. Jadi itu menjadi alasan kenapa penelitian ini menarik untuk dilakukan di Kalimantan Barat. Seperti itulah nanti contohnya di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi latar belakang itu kira-kira 4 halaman ya. Ini masih 3 halaman, masih belum mencukupi menurut saya. Jadi nanti kita akan coba tambah-tambah lagi. Ini kan bisa ditambah-tambah lagi ya, tambah lagi. Kelebihan kita tambah lagi, kan hanya satu kalimat saja nih. Lalu ini kita tambah lagi. State of art-nya kita tambah lagi. Gap penelitiannya sudah jadi ini, enggak masalah. Samakan saja dengan ini nanti. Kalau bertambah lagi di state of art berarti bertambah juga di penelitiannya, termasuk di penelitiannya juga nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang-panjang karena rekan-rekan nanti akan bosan juga membaca menonton video lama-lama ya. Baik, saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.